Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami dengan materi kerukunan antar umat beragama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Adi Septi, kemudian ada Ahya Swaila, ada Arif Budiman, Meliani Febrianti, Rohi Iman Sorofi, Wisnu Herdiansyah, Novanka Veldasari, dan Faiz Gifari. Nah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah kerukunan beragama. Kerukunan beragama. Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadi setiap golongan antar umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara. Ya, kemudian yang kedua ada agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi bagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 107. Terima kasih Mas Iman. Selanjutnya, umat beragama Islam. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah, sebagaimana sabda Rasulullah yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, Ar-Rahmah, Ar-Riqatu, Wat-Ta'atufu. Artinya, siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Nabi Muhammad diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang terpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Terima kasih Mas Iman. Selanjutnya, Uhuan Islam ya. Wisnu, silakan. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah secara bahasa berasal dari kata akhun, yang artinya saudara. Ukhuwah berarti persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud dalam ukhuwah ini bukan hanya sebatas pada saudara yang masih mempunyai hubungan darah, melainkan saudara seiman. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara. Dalam Al-Quran, dijelaskan setiap mukmin adalah saudara yang diperintahkan Allah untuk saling mengikrarkan perdamaian dan berbuat kebajikan di antara satu dengan yang lainnya dalam rangka taat kepadanya. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ukhuwah Islamiyah dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada ukhuwah diniyah. Ukhuwah diniyah adalah persaudaraan yang didasari oleh persamaan agama dan iman. Persaudaraan seiman tidak pernah terpisah kecuali imannya putus. Persaudaraan diandalkan seperti tangan kanan dan kiri, yaitu saling melengkapi dalam suatu kegiatan.
Jika salah seorang ada kesalahan, wajib kita menegurnya. Yang kedua, ada ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah berarti persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah basyariah hakikatnya adalah membangun persaudaraan berbasis pada kemanusiaan itu atas dasar agama, etnis, suku, dan penggolongan sosial. Akan tetapi, berbasis pada kemanusiaan itu sendiri, yaitu mengakui atas hak dan kewajiban sebagai manusia. Yang ketiga ada ukhuwah watoniyah. Watoniyah berasal dari kata al-watan, artinya tanah, air, atau kampung halaman. Sehingga yang dimaksud dengan ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama warga negara dalam satu tanah air dan satu bangsa. Sikap ini merupakan perwujudan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai tanah air. Yang keempat ada ukhuwah diniyah. Ukhuwah diniyah adalah persaudaraan dan persahabatan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk hidup. Untuk itu, manusia diharapkan bisa saling mengenal dan memahami sehingga tercipta kedamaian dunia dan persaudaraan sesama manusia. Terima kasih Mas Wisnu. Kemudian ada kebersamaan umat agama. Septi, silakan. Kebersamaan umat agama dalam kehidupan sosial. Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Kerukunan umat beragama bertujuan untuk memotivasi dan mendinamisasikan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa dan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan sosial di negeri ini. Kerjasama inter umat beragama. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam. Ukhuwah yang Islami dapat dibagi ke dalam 4 macam, yaitu ukhuwah ubudiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah wa nasab, dan ukhuwah fid din al-Islam. Hubungan antar muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan akidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerjasama yang baik. Kerjasama umat beragama dengan pemerintah. Antara pemerintah dengan umat beragama ditemukan apa yang saling diharapkan untuk dilaksanakan. Pemerintah mengharapkan 3 prioritas. Umat beragama diharapkan partisipasi aktif dan positif dalam pemantapan ideologi Pancasila, pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional dan suksesnya pembangunan nasional. Batasan bergaul dengan umat agama lain. Batas-batas toleransi dan menjalin kerukunan dengan pemeluk agama lain, prinsip-prinsip atau kerukunan antar umat beragama di atas dalam penerapannya tidak boleh melampaui batas-batas sebagai berikut, yaitu tidak melampaui batas akidah sehingga terjerumus dalam kekufuran, seperti ikut ritual agama lain dengan tujuan mensyiarkan kekufuran. Yang kedua, tidak melampaui batas syariat sehingga terjerumus dalam keharaman, seperti memakai simbol-simbol yang identik bagi agama lain dengan tujuan meramaikan hari raya agama lain. Adapun berinteraksi dengan mereka di luar 2 ketentuan di atas seperti umat Islam ikut membantu pelaksanaan hari raya umat agama lain, menjaga dan mengamankan rumah ibadah mereka dari gangguan dan ancaman teror. Terima kasih Septi. Kemudian ada jihad dan radikal dalam Islam. Silakan Ayah. Jihad dalam Islam. Kata jihad berasal dari kata al-jahdu dengan difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan, atau al-juhdu dengan didomahkan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat balagol juhdahu bermakna mengeluarkan kemampuannya, sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatnya yang menjadikan sebagai cara dan jalan menuju surga.
Di balik jihad memerangi jiwa dan jihad dengan pedang, ada jihad hati, yaitu jihad melawan syaitan dan mencegah jiwa dari hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Juga ada jihad dengan tangan dan lisan, berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun arti jihad menurut Ibnu Rushd dan Ibnu Tamiyah, jihad dalam pengertian syar'i adalah istilah yang meliputi penggunaan semua sebab dan cara untuk mewujudkan perbuatan, perkataan, dan keyakinan atau itikat yang Allah cintai dan ridhoi serta menolak perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang Allah benci dan murkai. Gerakan radikalisme. Sejarah perilaku kekerasan dalam Islam umumnya terjadi berkaitan dengan persoalan politik yang kemudian berdampak kepada agama sebagai simbol. Hal ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Walaupun pembunuhan terhadap khalifah telah terjadi ketika Khalifah Umar berkuasa, namun gerakan radikalisme yang sistematis dan terorganisir baru dimulai setelah terjadinya Perang Siffin pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan teologis radikal yang disebut dengan Khawarij. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Radikalisme Khawarij sebagai pemberontakan telah terbukti dalam sejarah. Tidak hanya di masa Ali, Khawarij meneruskan perlawanannya terhadap kekuasaan Islam resmi, baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Oleh karena itu, mereka memilih imam sendiri dan membentuk pemerintahan kaum Khawarij. Radikalisme gerakan ini bukan saja pada aspek pemahaman, tetapi juga pada aspek tindakan. Khawarij memahami ajaran Islam secara harfiah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka merasa wajib melaksanakannya tanpa perlu menafsirkan dengan macam-macam. Alamat kafir dan musyrik dialamatkan oleh Khawarij kepada siapa saja yang tidak sepaham dengan golongan mereka. Bahkan terdapat orang yang sepaham tapi tidak mau hijrah ke daerah yang telah mereka tentukan, dan mereka menyebutnya sebagai Dar al-Harb, sehingga mereka dapat dibunuh. Berhubungan dengan perbuatannya sangat kejam itu, Asy'ari Azra menyebutkan aksi kaum Khawarij sebagai istidrat, yaitu eksekusi keagamaan, dan itu tidak termasuk jihad. Terima kasih, Ahya. Kemudian dilanjutkan radikalisme era kontemporer. Silakan, Meli. Radikalisme era kontemporer. Radikalisme Khawarij sebagai pemberontak telah terbukti dalam sejarah. Tidak hanya di masa Ali, Khawarij meneruskan perlawanannya terhadap kekuasaan Islam resmi, baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Oleh karena itu, mereka memilih imam sendiri dan membentuk pemerintahan kaum Khawarij. Radikalisme gerakan ini bukan saja pada aspek pemahaman, tetapi juga pada aspek tindakan. Khawarij memahami ajaran Islam secara harfiah seperti yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan mereka merasa wajib melaksanakannya tanpa perlu penafsiran macam-macam. Alamat kafir dan musyrik dialamatkan oleh Khawarij kepada siapa saja orang yang tidak sepaham dengan golongannya. Bahkan terdapat orang yang sepaham tapi tidak mau hijrah ke daerah mereka. Bahkan mereka menyebutnya sebagai Dar al-Harb sehingga dapat dibunuh. Berhubungan dengan perbuatan yang sangat kejam itu, Asy'ari Azra menyebutkan aksi kaum Khawarij sebagai istidrat, yaitu eksekusi keagamaan, bukan sebuah jihad. Terima kasih, Meli. Lanjut. Selanjutnya pluralisme. Pluralisme berarti suatu keadaan di mana ada interaksi antar beberapa kelompok yang menunjukkan rasa hormat dan juga toleransi satu sama lain, serta berinteraksi tanpa konflik. Mungkin di Indonesia banyak yang sudah bisa menghargai dan menjunjung tinggi nilai ini. Kenyataan pluralis yang ada di Indonesia dibingkai dalam Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut menggambarkan gagasan dasar, yaitu dalam mempersatukan antar suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan juga agama yang berbeda menjadi kesatuan besar di Indonesia. Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka diperlukan kesadaran individu dan juga kesadaran kolektif sebagai wujud dari kesetiaan kepada negara. Kesadaran individual yang berarti mencoba mencari dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan sosial tanpa harus kehilangan jati diri dan juga karakteristik masing-masing. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada toleransi. Panda, silakan.
Toleransi. Kata toleransi dalam bahasa Arab adalah tasamuh yang artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Jadi, kata toleransi atau tasamuh dalam beragama adalah menghargai dengan sabar untuk dapat saling mengizinkan dan memudahkan dalam menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Prinsip mengenal toleransi antar umat beragama yaitu: 1. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama, baik paksaan itu berupa halus maupun dilakukan secara kasar. Kedua, manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakinkan dan beribadat menurut keyakinan itu. Ketiga, tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu keyakinan tertentu. Dan keempat, Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak sepaham atau tidak seagama dengan harapan menghindari permusuhan. Ali 1986. Terima kasih, Vanka. Kemudian ada Amar Ma'ruf. Silakan, Faiz. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Pada hakikatnya, amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Secara spesifik, amar ma'ruf nahi munkar lebih dititik tekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran dengan tujuan utamanya menjauhkan setiap hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Menerapkan amar ma'ruf mungkin mudah dalam batas tertentu, tetapi akan sangat sulit apabila sudah terkait dengan konteks bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus mengerti betul terhadap perkara yang akan ia tindak agar tidak salah dan keliru dalam bertindak. Terdapat kutipan ayat, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, segitulah materi yang bisa kita sampaikan tentang kerukunan antar umat agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.